على كل شيء قدير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليكم يا أهل السلام عليكم ya rijalal ghaib. Assalamualaikum ya rijalal ghaib. Wahai kalian semua jin syaitan yang ada dalam perutnya, yang ada di kepalanya, yang ada di matanya, yang membuatnya mudah, yang membuatnya malas untuk, yang ada di pabriknya, yang datang dari mata-mata orang yang tidak suka dengan ukhruju ya Allah. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Hasan bila haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة. Nah, ini seorang istri harus melayani suaminya bagaimanapun kejadiannya, selama memang si istri ini tidak sakit gitu, atau si istri ini tidak dalam keadaan capek. Tapi kalau misalkan si istrinya ini dari pagi, siang, sore habis mencuci, habis sapu-sapu, bersih rumah semuanya, tiba-tiba pulang suami dari kantor jam 5 sore, istrinya lagi capek, pengen. Istrinya bilang, "Mas, saya capek." Lalu suaminya memaksakan, maka suaminya ini yang berdosa. Jadi kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa saja yang bisa membuat istri berdosa? Yang terkadang menurut istri itu hal wajar, Bi. Kayak gitu, Afwan. Jadi beberapa hal yang terkadang dipandang seorang istri itu hal yang sepele gitu, tapi ternyata ini dosa. Salah satunya adalah ketika suami sedang istirahat, sudah capek pergi bekerja, sudah capek habis ngantor, habis mengajar, dia istirahat tidur misalkan, tiba-tiba istrinya marah-marah, tiba-tiba istrinya ngebangunin dengan paksa gitu kan. Padahal suami itu sedang pengen banget istirahat. Dan hal yang sepele membuat istri berdosa kepada suami adalah ketika memang terbiasa banget gitu kan. Suami misalkan punya salah, suami punya aib, lalu si istrinya itu begitu mudah membicarakan aib suaminya kepada orang lain. Atau sebaliknya, suami juga berdosa banget nih sahabat. Kalau misalkan punya istri, istrinya salah, istrinya punya dosa, punya aib, sama suami ini digibahin sama teman-temannya ini, Masya Allah, ini nggak boleh. Jadi yang paling penting dalam rumah tangga itu aib suami istri, pasangan kita nggak boleh sampai kita sampaikan kepada orang lain, apalagi di depan publik yang begitu ramai. Nauzubillah min dzalik. Jadi menikah ini artinya menutupi kekurangan, menutupi aib masing-masing. Cukup suami istri saja yang tahu kekurangannya masing-masing, misalnya. Jadi cukup kita aja yang tahu bagaimana kekurangan kita, karena bagaimanapun seorang istri punya salah, ya. Suami juga punya salah. Jadi harus saling mengintrospeksi diri, gitu. Saling mengingatkan, tapi dengan cara tidak membicarakan aib itu kepada orang lain, kecuali memang tidak mempunyai titik terang di antara kedua kita ini pasangan. Kita boleh mencurhatkan tentang hubungan kita ini, permasalahan kita ini, aib kita ini kepada guru kita, yang mana guru itu bisa memberikan solusi bagaimana cara kita keluar dari permasalahan.
itu tersebut. Misalkan dari suami yang selingkuh atau istrinya yang selingkuh, atau misalkan dalam keuangan yang tidak jujur, yang tidak benar-benar transparan gitu. Nah ya sahabat ya, jadi itu dua hal yang paling penting ketika rumah tangga yang mana seorang istri banyak melakukan kesalahan. Hal yang sepele sebenarnya ya, itu. Atau seorang istri tidak bertanggung jawab, misalkan punya anak tapi tidak mau ngurus anak, terus rumahnya berantakan, tidak mau membersihkan rumahnya, dan ketika itu tidak punya pembantu misalkan ya. Nah, dan juga tidak melayani suami dengan baik, dengan maksimal. Misalkan suaminya pengen nih sama istrinya, tiba-tiba istrinya menolak dengan alasan, banyaklah alasannya, lagi nggak mau lah, lagi mood lah, gimana lah ya. Nah ini seorang istri harus melayani suaminya bagaimanapun kejadiannya, selama memang si istri ini tidak sakit gitu, atau si istri ini tidak dalam keadaan capek. Tapi kalau misalkan si istrinya ini dari pagi, siang, sore habis mencuci, habis sapu-sapu, bersih rumah semuanya, tiba-tiba pulang suami dari kantor jam 5 sore, istrinya lagi capek, pengen, istrinya bilang, "Mas saya capek," lalu suaminya memaksakan, maka suami ini yang berdosa. Jadi bagaimanapun antara suami dan istri itu harus saling mengerti. Nah, suami mengerti istri, Istri mengerti suami, ya sahabat ya. Pokoknya itu hal yang paling penting. tuh yang banyak nanya. Terus guys, kalau misalkan suami minta, terus kan ada nih, kami pernah dengar dengan kitab, katanya ahli neraka itu adalah istri yang sering menolak kewajibannya kayak seperti suami minta gitu. Kan kayak tadi. Terus gimana kalau misalkan kitanya capek atau kitanya gimana, namanya anak banyak gitu kan Bi ya. Anak banyak, kerjaan banyak gitu kan. Belum nyuci, belum jadi babysitter. Nah, jadi istri itu sebenarnya lengkap banget ya Bi. Pahlawan banget kalau menurut Ami ya. Kalau yang udah punya anak apalagi gitu kan. Kita tuh jadi istri iya, jadi tukang beres-beres iya, jadi babysitter iya, jadi bendahara keuangan suami juga iya gitu kan, memanage semua keuangan yang suami kasih untuk rumah gitu kan, untuk semua kebutuhan gitu kan. Berarti nggak berdosa ya Bi ya, kalau misalkan emang keadaannya udah capek gitu. Capeknya bukan karena capek habis main ya, capek habis beres-beres gitu kan. Ya emang harus saling ngerti ya Bi ya. Jadi nggak dosa ya Bi kalau misalkan nolaknya emang karena capek, emang udah beres-beres dari pagi atau bener-bener nggak ada yang bantuin gitu kan, bukan karena main capek karena main ya Bi. Bener nggak Bi? Iya betul banget sayang. Jadi kalau misalkan istrinya lagi capek banget, habis bebersih segala macam, itu tidak boleh suaminya memaksa gitu kan. Karena bagaimanapun istri itu adalah manusia biasa yang bukan robot, yang segala waktu setiap saat itu harus mengikuti dan menuruti apa yang diinginkan oleh suaminya. Jadi salah satu hadis Rasulullah mengatakan bahwa salah satu ciri wanita salihah atau kriteria wanita salihah itu adalah idza nazarta ilaiha sarratka. Kata Rasulullah, istri yang salihah itu salah satunya ketika suami memandang wajah istrinya, maka suami ini bahagia banget gitu. Melihat senyumannya, melihat ucapannya yang baik, budi pekertinya. Dan ini salah satu ciri wanita yang salihah. Tetapi nggak cuman ketika dilihat indah, dilihat menyenangkan hati laki-laki atau laki-laki suami saja, tidak juga. Dan istri yang salihah ini tentunya harus pula mengerti daripada ilmu agama. Nah, dan ilmu agama ini maksudnya tidak harus misalkan istri itu hafal Quran, tidak juga harus bisa kitab. Tetapi istri yang salihah itu minimal dia itu tahu bagaimana caranya berwudu yang baik menurut imam yang 4, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Dan juga sholatnya pun sama. Sholatnya, bacaan Al-Fatihahnya, bacaan Al-Qurannya, yang wajib-wajib inilah. Ketika si istri ini paham tentang ilmu agama, lalu dia mengamalkan ilmu tersebut.
mengamalkan ilmu tersebut, maka ini adalah salah satu dulu ya. Bawah dulu ya. Bawah dulu ya. Duduk ya. Duduk, liatin wayang. Oke, pintar. Nah, jadi istri yang soleh itu dia paham ilmu agama, minimal yang wajib-wajibnya dia tahu gitu. Dan dia mengamalkan ilmu tersebut. Dan yang paling penting di dalam rumah tangga, seorang istri itu wajib ya. Wajib untuk mengikuti suaminya, untuk patuh terhadap suaminya. Namun kepatuhan yang wajib dilakukan oleh seorang istri kepada suami adalah kepatuhan yang tidak melanggar aturan Agama. Kalau misalkan suaminya mengajak istrinya untuk mencuri atau mengajak istrinya main judi dan hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka seorang istri wajib untuk tidak mengikuti suaminya, sahabat. Jadi seperti di dalam kitab para ulama selalu mengatakan bahwasanya la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Dan ini adalah apa yang disampaikan Rasulullah. Jadi la ta'ata li makhlukin, tidak ada bagi kita itu untuk taat, untuk patuh terhadap siapapun. Kepada suaminya, kepada orang tuanya, kepada siapapun juga. Selama orang tersebut mengajarkan kemaksiatan. Boleh taat kepada suami selama suaminya itu tidak melanggar agama. Jadi ketika seorang istri tidak patuh terhadap suaminya karena hal-hal yang dilarang oleh agama, maka istri tersebut tidak Dosa. nggak dosa, sahabat ya. Nah, jadi intinya seorang istri harus terus belajar, mempelajari ilmu agama. Kalau suaminya tidak bisa mendidik, maka wajib bagi suaminya untuk memberikan izin kepada istri tersebut untuk belajar ilmu agama kepada ustadz-ustadz yang ada di sekitar daerahnya gitu.